terbesar adalah sering banget beli baju thrifting. Yang jadi masalahnya buat aku nggak pernah cuci dulu itu baju thrifting sebelum aku pakai. Halo pemirsa Selusil, John Martin balik lagi nih. Pemirsa, sekarang thriftingan lagi rame banget. Tahu nggak thriftingan? Jadi beli baju thrifting tuh sekarang lagi model banget, lagi ngetren banget di mana-mana pemirsa. Tapi ternyata lagi ada yang naik nih kasus, katanya gara-gara beli baju thrifting dia kena penyakit kulit yang lumayan parah kayak gini. Aduh, apa benar? Apa iya? Kita langsung lihat aja yuk pendapat masyarakat dan gimana sih ini sebetulnya. Halo Mbak, apa kabar? Baik. Wow, kamu fashionnya kayak out of the planet ya. Ini terinspirasi dari apa sih? Boleh jelasin bajunya ini by siapa gitu? Ini aku terinspirasi dari, aku suka Avril Lavigne. Jadi dia kan fashionnya kayak gini-gini kan, terus jadi kayak aku terinspirasi. Oh, jadi kamu mengidolakan banget Avril ya? Avril. Makanya kayak gini. Nah ini bajunya dapat dari mana? Boleh cerita kira-kira ada thrifting kah atau apa? Ini semuanya thrift. Thrift? Iya, from head to toe. Wow, from Yes. head to toe. Tas juga thrifting? Tas juga thrift. Tas juga thrift. Juga thrift. Kenapa kamu suka nge-thrift? Berarti dari semua koleksi baju kamu di lemari ada berapa persen yang hasil thrifting? 95% sih. Wow, thrift semua. baik. Kenapa kamu selalu suka nge-thrift daripada Karena beli baju baru? kalau baju baru itu kan nggak ada yang model kayak gini-gini gitu kan. Ini kayak thrift semua adanya. Jadi Coba kayak, muter-muter dulu. Asik, asik, asik. Oke. By the way, aku mau nanya dulu. Emang kalau nge-thrift tuh kamu nggak takut kalau akan kena penyakit kulit atau kena dulu yang make misalnya ada penyakitan apa gitu terus ketularan gitu, nggak takut kamu? aku sih enggak, karena aku nyucinya lama. Oh, Ya, nyucinya aku random lama. dulu. Jadi Oke. aku random baru Sampai aku ngembang sabuni. ya? Iya. Omi kali ah. Coba kasih tips dulu untuk memakai baju thrift itu gimana caranya? Kalau mau dapet thrift yang bagus tuh harus Maaf, ini security-nya. Mamahnya? Astaga, ibu beneran ibu. Ini baju thrifting juga mamahnya. Mama juga. Menurun. Thrifting is their middle name pemirsa ya. Dapat thrifting juga ibu. Ini barusan yang juga thrift. Saya tadi barusan nanya sama anaknya, emang kalau beli baju thrifting tuh nggak takut kena penyakit dari orang dulunya misalnya penyakitan atau sakit kulit atau apa gitu loh Bu? Kita sebelumnya kita rendam seperti biasa, air biasa, atau kita kasih air panas, kita tunggu dulu, baru kita begini. Kita kasih Sampai ngembang ya, kayak mie instan ya Bu ya. Enggak, begitu kita pakai, begitu Jangan kita langsung pakai, jangan langsung pakai. Oke. Jadi kita rendam air biasa dulu. Nah, tapi kan kalau beli di awalnya kan kita perlu pakai dulu dong. Pede aja. Oh iya iya. Aman, aman. Ya, ya. Hidup mati di tangan yang maha kuasa ya Bu ya. Ya tapi kan kita perlu mikir juga Ibu. Ya nggak apa-apa yang mikir-mikir yang saya mah santai. Santai, ya benar. Jadi keunggulannya orang thrifting itu apa? Selain unik satu, berapa Bisa baju dapet yang lebih unik-unik? murah juga. Murah, oke. Terus Lah, bisa branded, dapat nah branded yang affordable ya Bu. Betul. Ah, terus Ibu makin lama makin jauh sampai sana Bu nih. Mundur-mundur mulu. Maju dong. Nah, ya. Terus mana ada coba dapat yang bisa begini-begini Oh, coba. bukan thrift. Ya kan, mana bisa dapat kalung choco chips kayak gini warna-warni, ya kan? Ini dari Bali. Oh dari Bali, beda ya, bukan thrifting ya. Oke, nah jadi kalau kalian nggak takut, ini kan ada kasus nih orang habis nge-thrift terus kena penyakit kulit yang agak parah gitu misalnya. Kita kan nggak pernah tahu ya Bu, mana yang beruntung, mana yang pas lagi apes gitu kan. Nah jadi tipsnya selain dicuci berkali-kali, apa kira-kira untuk menghindari kejadian kayak gini? Kalau habis coba-coba jangan lupa mandi sih. Kasih tips untuk nge-thrift yang aman. Menurut Ibu dan Mbaknya apa kira-kira? Apa ya? Kalau Thrift yang aman supaya kita terhindar nih dari resiko-resiko kayak gitu. biasanya kalau apa ya banyak toko-toko thrift yang kayak dari jauh tuh baunya kecium gitu.
Itu Kadang kayak bau apa tuh? Bau bahan baju-bajunya. baju itu kan kalau lama di Apek gitu ya? Apek gitu. Nah itu dihindari yang kayak gitu. Biasanya kita nggak yang Oke. gitu. Nyari yang nggak ada baunya karena Ada lagi toko bau apek ya. Oke. pas dibuka dia terlalu lama baunya beda. Iya. Kayak bau inilah ya pokoknya ya. Bau barang kita lama ya. hindarin. Oke, itu Jadi kayak hindari. Carinya yang bersih-bersih aja. Oke, itu satu. Terus apalagi Bu? Dicuci berkali-kali. Dicuci. Minimal berapa kali? Kalau saya tuh ya datang direndam air biasa dulu. Ah. Lama lah berapa Ya. jam. Kita angkat, kasih air panas. Ya. Udah diganti terus baru kasih baru lagi, kasih sabun baru. Oh. Sabun juga nggak langsung dicuci. Iya, Rendam iya. dulu seperti biasa. Oh, nanti bawang goreng terakhir ya Bu ya. Terakhir bawang Nah, goreng, sama. boleh kecapnya, sambelnya. Iya, kayak ngeracik bakso ya. Ya, setelah itu apalagi kira-kira? Setelah itu ya dijemur lah kalau udah Dijemur. dicuci. Oke. Sudah habis Sudah. itu. Sudah baru tinggal dipakai. Ya. Jadi selama ini 90% isi lemari itu thrifting semua aman terus ya. Aman. Kalau misalnya ada yang ikut gimana Bu? Maksudnya? Bukan penyakit kulit tapi kayak ada Ya biarin aja ikut nggak apa-apa. ketempelan gimana ketempelan? Tempel lah. Ya Allah, malah yang ditempelin takut sama ibunya ya kan? Takut ibunya yang nempel. Tapi dia juga ini thrifting dia di ini lagi loh. Di apa? Apa lagi? Pre-love, aku jual pre-love juga. Oh kamu pre-love Aku thriftingan. pre-love juga. Ya Allah, Afril mendingan nyanyi deh lu, April. Aku mau nanya, kalian pernah beli baju thrifting nggak? Pernah. Pernah. Kenapa beli baju thrifting? Kayak lihat-lihat aja yang bagus, yang cocok juga. Ada yang cocok tapi. Ada tapi nggak banyak. Kalian beli baju thriftingnya di online, apa datang langsung ke store offline-nya, apa gimana? Datang ke store ya. Datang ke store-nya? Iya. Di dalam negeri, di luar negeri? Kalau beli baju thrifting itu takut nggak sih kalau misalnya ini bekas siapa dulunya atau ada pikiran-pikiran kayak gitu nggak? Kadang pernah. Nah terus gimana cara mengatasi ketakutan atau kekhawatirannya kalau pas beli baju thrifting? Nggak langsung dicobain sih. Kayak paling cuman saya kok ini cocok di kita atau enggak? Iya. Terus Jadi sebelum dipakai Dicuci dulu. Cucinya mungkin 2 kali biar bersih. cuci biasa, Iya, cuci biasa. pakai sabun deterjen biasa gitu, Iya. pakai direbus-rebus segala? Enggak. Oh enggak? Enggak. Tapi cuci berkali-kali gitu. Aku mau nanya dong, kalau kan ada yang lagi naik nih di sosmed, kalau misalnya dia pakai baju thrifting, kemudian kulitnya jadi kena sakit kulit gitu. Nah, kalau menurut kalian, apa sih yang perlu diperhatikan kalau kita mau nge-thrift baju? Kondisi baju dulu sih. Oke, Iya. harus gimana? Mungkin lebih bersih sama kalau pagi kayak putih pasti kelihatan bercaknya atau enggak kadang ada jamur juga kan. Kalau warna putih, Iya, oke. iya. Lebih milih-milih aja sih. Oke, terus kalau kamu apa kira-kira tipsnya kalau mau nge-thrift baju? Kurang lebih sama sih. Dilihat dari kualitas bahannya kan bisa dilihat kan. Apalagi kalau kita langsung datang ke store-nya. Jadi bisa lebih kelihatan mana yang oke, mana yang enggak. Memang kalau nge-thrift baju tuh harus datang ya, langsung ya, harus Iya, lihat langsung bagusnya barangnya sih ya. gitu. Nggak bisa online kayaknya ya. Kalau online agak susah sih, soalnya kita nggak tahu kondisi baju. Oke, berarti kita harus tahu kondisi bajunya banget gitu. Iya. Oke, dan itu perlu pakai disinfektan kah kira-kira atau gimana menurut kalian? Oke, enggak sih. Nggak usah ya? Enggak usah. Sejauh ini, Sejauh ini enggak sih. udah berapa kali ya kalian nge-thrift? Sekali. Oke, Iya, baru iya. sekali. Kapok atau pengen lagi? Terakhir kali sih karena susah. Ya, Jadi susah nyari sama baju sekali. yang cocok buat kita juga sih. Susah dari mana sih kan badan kalian masih proporsional begini ya? Enggak, kadang motifnya tuh kurang apa ya namanya, fashionnya kurang cocok di kita gitu. Iya. Kita kurang suka. Pemirsa, kita langsung tanya pada ahlinya. Dok, saya mau nanya dok. Jadi kalau misalnya ada yang hobi thriftingan, beli baju-baju second kayak gitu dok, apa yang perlu dilakukan untuk mencegah tidak terjadinya penyakit-penyakit dan resiko seperti itu? Ya, pastinya setelah kita beli, Mas Mm-mm. Ron, kita harus cuci.
Oke. Karena kita nggak tahu yang sebelumnya entah ada sakit, Betul. terus barang itu sudah disimpan lama, udah kena debu lama gitu ya. Jadi emang sesuka apapun sama barangnya, cuci langsung. Cucinya juga kayak biasanya tuh Mas John. Ada cara cuci yang seperti apa dok spesifiknya? Karena kan ada orang-orang yang bilangnya direbus lah, ada yang dicuci berkali-kali lah, didiemin direndam lama lah, atau gimana dok? Simpel aja, yang penting kan kita seperti cuci baju biasa. Oke. Dikasih deterjen ya? Dikasih deterjen. Ya, deterjen. Kemudian habis itu dijemur, terus disetrika. Dengan disetrika itu sekali cuci aja cukup dok? Cukup, nanti harus ada pensetrikaan sih. Menurut saya tuh harus disetrika, karena dia akan mati tuh tungau-tungaunya. Oh, jadi itu sebetulnya resiko penyakit yang ada kalau misalnya kita beli baju thrifting itu resiko penyakit apa sih dok? Bisa kena tungau atau kena skabies kalau misalnya baju thrifting itu sebelumnya digunakan pada penderita skabies, penyakit skabies. Oh, dia akan stay di situ dok? Iya, bisa 5 hari tuh, 5 hari. Masalahnya kalau berdasarkan di buku nih, dia bisa bertahan kan 5-7 hari tuh di baju yang tidak dipakai. Nah, masalahnya saat dipakai juga dia bertahan ya dok? Iya, 5 hari tuh, 5 harian. Begitu kita membeli tanpa tahu kan ini, tapi ini gimana ya? Riwayatnya ya? Riwayatnya, main pakai aja ya. Udah si tungau itu pindah ke kita. Skabies deh kita. Ada penyakit apa dok yang kira-kira resiko penyakit apa yang paling parah gitu yang bisa terjangkit gara-gara thrifting? Nah, tadi yang pasti kita nggak mau kena skabies itu ya, karena gatalnya luar biasa tuh Mas. Iya betul, saya pernah. Itu yang kedua, kalau malam. Ya, yang kedua itu penyakit yang eksim, yang atopik, yang kulit kering, gatal, alergi. Itu kalau udah kena debu bisa bangun semua tuh eksimnya. Ini langsung karena garuk-garuk. Memang sudah punya riwayat alergi ya? Iya, karena riwayat camper saya langsung garuk-garuk ya kayaknya ya. Karena dia udah ada alergi, terus bajunya nggak dicuci dulu, banyak debu, masuklah debunya itu ke kulitnya, bereaksi, jadinya eksimnya kambuh parah. Itu sih paling. Itu ya kira-kira risiko penyakitnya. Iya. Dok, kalau misalnya sudah terlanjur nih, misalnya ya, amit-amit jangan sampai ya pemirsa ya, tapi sudah terlanjur terkena penyakit kulit misalnya akibat thriftingan, yang diduga akibat thriftingan, belum tentu juga sebetulnya. Kira-kira pertolongan pertama apa dok, atau apa yang harus dilakukan sama? Lebih baik sih jangan self diagnose bahasa sekarang. Jangan sok tahu. Nah, itu loh. Lebih baik konsultasi aja ke dokter terdekat. Cari pertolongan yang ahli profesional yang ahli. Karena kan memang penyakitnya tadi aja udah 2 tuh. Yang paling mungkin skabies kena tungau, skabies atau dermatitis atopik, eksimnya kambuh. Nah, ini yang mana nih? Nanti biar dokter nih Mas Gon. Obatnya beda banget. Karena penanganannya beda ya? Beda banget. Pokoknya yang masih suka beli thriftingan gak apa-apa. Yang penting tips-tips tadi yang sudah diberikan dilakukan ya, supaya kita aman dari semua resiko penyakit. Saya pamit dulu, sampai ketemu lagi dong.